Di video ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu apa itu trigonometri. Jadi, trigonometri ini mempelajari tentang segitiga. Kita akan mempelajari hubungan sisi dengan sudut dalam sebuah segitiga. Trigonometri terdiri dari kata tri dengan metri, di mana tri didefinisikan sebagai segitiga dan metri pengukur. Maka di trigonometri kita akan mempelajari tentang perbandingan atau rasio dari sebuah segitiga siku-siku. Di trigonometri kita harus mengetahui 3 hal yang utama, yaitu sin, sinus, cos, cosinus, dan tan, tange. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa mendapatkan nilai sin, cos, tan? Nah, jawabannya adalah dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan menamai sisi ini berdasarkan sudut alfanya. Yang pertama, kita akan menamai sisi depan. Yang ini sisi miring. Yang sini samping. Nah, ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Apa sih hubungannya antara sisi depan, miring, samping, sama sin, cos, tan? Jadi, pada dasarnya sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, depan dibagi miring. Dan cos, sisi samping dibagi miring, samping per miring. Dan tan, sisi depan dibagi samping, depan per samping. Untuk lebih jelasnya kita akan ke contoh soalnya saja. Saya telah memberi angka pada setiap sisinya. Itu ada 3, 4, dan 5. Dan di sini ada sudut alfa. Nah, kita disuruh mencari nilai. Yang pertama sin. Sin tadi itu apa? Kita lihat sin. Depan per miring. Kita lihat, itu kita tulis dulu. Miring. Kita lihat depannya berapa? 3. Miringnya 5. Nah, sekarang kita cari nilai cos. Cos tadi apa? Samping per miring. Kita lihat sampingnya berapa? 4. Terus miringnya berapa? 5. Dan tannya per samping. Kita lihat depannya 3 dan sampingnya 4. Nah, oke. Di trigonometri kita mengenal sebuah sudut istimewa. Apa itu? Mereka adalah sudut-sudut yang mempunyai nilai sin, cos, tan yang sederhana dan dapat mudah kita ingat. Di sini saya akan berbagi tips cara menghafal sin, cos, tan dari sudut-sudut istimewa. Nah, pertama-tama di sini ada 0, 30, 45, 60, 90. Sin, cos, tan. Yang pertama kita isi dulu sinnya. Tulis 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Step pertama sudah selesai. Dan step kedua kita akan mengasih akar, memberi akarnya. Akar, 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 akar. Sebelum ke langkah selanjutnya, kita akan sederhanakan. Nah, ini setelah kita sederhanakan. Habis kita sederhanakan, kita lanjut step terakhirnya, yaitu kalikan dengan setengah.
kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, ini hasil setelah kita sederhanakan. 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Nah, jadi ingatnya 0, 30, 45, 60, 20. Untuk sin 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Nah, bagaimana untuk mencari cosnya? Ini tinggal dibalik kayak ini, sini. 1/2 akar 3, ini tetap ya. 1/2 akar 2, 1/2, 0. Nah, bagaimana untuk mencari tanya? Ini cukup spesial ya. Inilah sin per cos, sin dibagi cos. 1/3, 1 akar 3. Ini apa? Tak terdefinisi. Oke, semoga kalian mengerti. Nah, mungkin dari beberapa kalian banyak yang bertanya, Kak, masa sih kita cuma bisa tahu nilai sin konstan dari sudut istimewa doang? Sudut yang lain bagaimana? Tenang, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa mencari nilai sin konstan dari sudut yang lain menggunakan informasi dari sin konstan sudut istimewa. Jadi sebelum lebih lanjut, di sini saya akan memberitahu tentang kuadran. Jadi apa sih tujuannya buat kuadran? Jadi kuadran ini sangat penting buat kita, buat ngitung sudut sin konstan dari sudut yang lain. Jadi kuadran ini adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Jadi kita di sini menggunakan basis lingkaran yang dimana lingkaran itu memiliki 360 derajat dan kita membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, yang dimana kuadran 1 itu semua sudut yang nilainya di antara 0 sampai 90 derajat. Yang kuadran 2 semua sudut yang dimana nilainya di antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 semua sudut yang nilainya di antara 180 sampai 270. Yang kuadran 4 semua sudut yang nilainya di antara 270 sampai 360 derajat. Nah, Kak, kalau nilainya lebih dari 360 derajat bagaimana? Nah, tinggal kurangin aja, misalnya 560 kurang 360, jadi 12 derajat. Itu di mana? Di kuadran 3. Gitu dia, gitu. Kak, kenapa sih kita perlu mengklasifikasikan 4 sudut ini? Karena masing-masing sudut ini mempunyai ciri khas khusus. Yang pertama, kuadran pertama itu semua positif. Kuadran 2 cuma sinnya yang positif, yang lain negatif. Kuadran 3 tangannya yang positif, yang lain negatif. Yang keempat, kosinusnya yang positif, yang lain negatif. Oke. Di sini saya akan mau mengajari kalian tentang 2 cara ini. Ya, cara pertama 180 tetap, yang kedua 90 dan 270
ganti. Di sini kalian pasti akan bingung, tapi ini akan berguna nantinya. Dan di sini ada soal sin 120 derajat. Nah, pasti kalian bingung, kan sin ada 120 derajat. Di sini saya akan menggunakan submateri trigonometri yang bukan dari sudut istimewa. Yang pertama kita lihat 120 ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Dan di kuadran 2 itu ada sinnya apa? Plus. Kita tulis plus. Nah, terus kita lihat tadi yang kita suruh hafal 80 tetap sin, kita tulis 190, kita ganti 120 jadi 180. Bisa diganti, bisa. Itu kurang ini 60. Begini bisa dong. Siapa bilang tidak bisa? Di sini kan 180 min 60 kan sama aja. 180 dikurang 60 kan hasilnya 120 juga. Nah, sekarang 80 tetap. Jadi kita bisa hapus 180-nya atau menghilangkan. Nah, sudut 60 derajat berapa? Sinnya 1/2 akar 3. Nah, ini saya sebut dengan patokan. Patokan ini kita bisa merubah satu sudut menjadi sudut istimewa yang kita ketahui sin kostannya berapa. Itu. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda berbahagia, sehat sentosa dan aman terus. Anjay.